Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya untuk kita banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah taala, dan juga menggunakan nikmat Allah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amin. Kemudian kita pada kesempatan kali ini mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Berkaitan dengan azan dan iqamah dalam salat. Maksudnya fi ahkamil adzan wal iqamah, maksudnya adalah pada bab ini yaitu hukum-hukum yang berkaitan seputar tentang adzan dan iqamah, baik itu adzannya, lafadznya, atau muadzinnya, atau waktunya. Yaqulu hafizahullahu ta'ala: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتا بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات. Ketika salat 5 waktu itu sudah ditentukan waktunya, maka tidak boleh salat tersebut dikerjakan sebelum masuk waktunya. Contoh, sholat subuh waktunya ketika kapan? Terbit fajar shadiq yang kedua, maka tidak boleh dikerjakan ketika fajar kadzib, fajar yang pertama. Kemudian sholat duhur waktunya kapan? Patokannya bukan jam, patokannya ketika matahari tergelincir, ada bayang-bayang yang condong ke timur. Ya, kalau masih setengah, bayang-bayang itu masih setengah, maka belum boleh, belum masuk waktu duhur. Ketika ada ketergelinciran, ketika itu gampang, niten itu gampang. Pakai apa? Pakai tongkat atau pakai apa itu, biting lah atau apa, tancap di tanah. Sudah condong ke timur, berarti sudah masuk waktu duhur. Maka sholat duhur tidak boleh dikerjakan ketika bayang-bayang masih di tengah atau belum muncul bayang-bayang, atau malah bayang-bayang masih menghadap ke sebelah barat. Wa kana al-katsiru minan nasi la ya'rifu dukhulal waqti. Kebanyakan manusia tidak mengerti kapan masuknya waktu sholat. Au qad yakunu mashghulan la yantabihu lidukhulihi, atau kebanyakan mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing sehingga tidak faham kapan masuk waktu salat. Syara'allahu al-adzan as-shalah, maka Allah mensyariatkan azan untuk tegaknya salat. I'laman bidukhuli waqtiha, sebagai bentuk pemberitahuan bahwa sudah masuk waktu salat. Wa qad syuri'al adzanu fi sunnatil fi sanatil ula lil hijratin nabawiyah. Kapan azan disyariatkan? Azan disyariatkan pada tahun pertama dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu masyru'iyyatihi annahu lamma asra ma'rifatal awqati alaihin. Apa sebab disyariatkannya adzan? Yaitu ketika kaum muslimin
kesusahan. Bagaimana caranya menentukan atau memanggil kaum muslimin untuk sholat, ya, untuk menentukan orang biar tahu ini masuk waktu sholat. Mereka kesulitan saat itu. Tasyawaru fi nasbi alamatin laha. Maka mereka bermusyawarah, para sahabat ini tentukan pakai apa. Fa'uriya Abdullah bin Zaid. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid itu diberikan mimpi. Bermimpi hadzal adzan fil manam. Adzan lafaz-lafaznya ini dalam waktu tidur. Wa qarrahul wahyu, dan ditetapkan oleh wahyu. Karena mereka musyawarah, bingung. Pakai lonceng sudah digunakan orang-orang Nasrani. Ya, pakai tabu atau gemuruh, atau mereka itu orang-orang Yahudi, mereka ada azannya sendiri dengan lafaz mereka, ya, bahkan ada dengan trompet, ya, maka di situ itu kekhususan mereka. Maka tentunya seorang muslim harus beda, ya, tidak sama dengan mereka. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, wahai sekalian orang-orang beriman, apabila diseru oleh kalian untuk sholat di hari Jumat, maka segeralah untuk memanggil atau menerima panggilan tersebut ila dzikrillah, dan tinggalkan jual beli. Pada ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apapun bentuk itu jual beli ketika dikumandangkan untuk sholat Jumat atau untuk masuk waktunya sholat, maka haram transaksi tersebut. Diambil dari ayat ini. Idza nudiya ila lis-sholati fas'au. Segera, tinggalkan itu jual beli. Sehingga maka di sini mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli ketika dikumandangkan azan untuk Jumat, atau bisa diambil kesimpulan, ya, azan untuk sholat, maka hukumnya haram. Ditinggalkan itu jual beli sampai selesai menunaikan sholatnya. Wa qala ta'ala wa idza nadaitum ila sholati, apabila kalian memanggil untuk sholat. Ini juga dalam masalah adzan. Wa kullu minal adzani wal iqamati lahuma alfadhun makhsusah min adzikir. Dalam masalah zikir, lafaz-lafaz itu adzan dan iqamah memiliki lafaz-lafaznya masing-masing. Wa huwa kalamun jami'un li aqidatil iman. Ini merupakan perkataan yang mencakup akidah iman. Fa awwaluhuma at-takbir. Di antara yang paling pertama adalah, di antara keduanya adalah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa huwa ijlalullahi azza wa jal. Ini bentuk pengagungan Allah Ta'ala. Kalau dikumandangkan azan Allahu akbar, Allahu akbar, dan kita dengar dan kita faham Allah yang paling besar, dan itu adalah kumandang panggilan Allah Ta'ala kepada kita semua, maka artinya tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tentunya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera menyudahi seluruh aktivitas kita dan menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita memahami itu, kadang orang itu ya namanya juga bisikan manusia. Entarlah kalau sudah qomat baru datang ke masjid. Itu salah fatal. Itu kesalahan fatal. Ya. Bahkan di antara kita yang sudah ngaji, datang ke masjid waktunya kapan? Ketika qomat. Antum banyak kehilangan kesempatan kebaikan di situ.
banyak kehilangan kesempatan untuk berdoa waktu ijabah ada apa? Bainal adzan wal iqamah. Yang kedua, antum kehilangan kesempatan untuk sholat sunnah rawatib. Antum di situ kehilangan untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, maka tentunya kalau kita ingin kehidupan kita, aktivitas kita baik, mulai perbaiki dalam sholat kita. Ya, dalam sholat kita. Kalau kita pengen kehidupan kita baik, perhatikan sholat kita dahulu. Maksudnya bukan menunaikannya, tapi lebih daripada itu. Ya, cara menunaikannya, waktu menunaikannya, bagaimana menunaikannya, maka perhatikan seperti itu. Wa itsbatu wa huwa ijlalullah azza wa jalla, thumma itsbatul wahdaniyati lillahi azza wa jalla, dan menetapkan keesaan Allah azza wa jalla. Wa itsbatur risalati li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyahadatain, dan menetapkan risalah, ya, kerasulan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kalimat syahadat. Tsumma du'a'u ila sholati allati hiya 'amudul Islam, kemudian menyeru untuk salat yang dimana itu adalah tiangnya agama Islam. Wa du'a'u ilal falah, dan seruan kepada kemenangan. Wa huwal fawzu wal baqa'u fin na'imil muqim. Kemenangan itu adalah al-fawz, kemenangan, kelanggengan dalam nikmat yang terus menerus, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemenangan yang hakiki adalah surga. Kemenangan yang hakiki adalah surga. Salah seorang salaf, kalau nggak salah ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika lamma hadarul wafah, ketika beliau sudah dalam sakaratul maut, didatangi syaitan datang kepadanya, maka ini menunjukkan bahwa syaitan masih berusaha mengganggu manusia sekalipun di injury time-nya, di akhir-akhir waktunya. Setan gigih berusaha untuk mengajak manusia kepada jalannya mereka. Di antaranya adalah contohnya, ya, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga, ketika itu syaitan, nggak mungkin syaitan untuk mengajak kepada kekufuran, tapi membuat takjub. Ya Abu Abdullah, qad aflahta, kamu sudah menang, sebentar lagi dapat kemenangan. Diingkari oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan innamal falahu fil jannah lamma aktumu awwalu qadami al jannah. Kemenangan itu adalah ketika aku menginjakkan pertama kali kaki di surga, itulah kemenangan. Belum saatnya ini. Supaya apa? Supaya takjub. Ketika orang takjub, lupa untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya. Ini menunjukkan bahwa syaitan terus berusaha mengganggu kita, berusaha membisiki kita sampai kita wafat. Maka tentunya kita harus berusaha untuk menjadikan syaitan itu musuh kita. Thumma yakhtimuhu bitakbirillahi wa ijlalihi. Kemudian lafaz azan dan iqamah itu ditutup dengan takbir kepada Allah Ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, dan kalimat ikhlas, allati hiya min afdhalil dzikri wa ajalluhu, yaitu di mana kalimat ikhlas itu kalimat yang paling mulia, ya, paling agung, dzikir yang paling agung, paling mulia. Wallati law wuzinat bis samawat wa amirihinna ghairallah, ketika la ilaha illallah ditimbang antara langit dan dengan langit dan bumi selain Allah Ta'ala, malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat timbangannya la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis bitaqah, hadis kartu, di mana ada salah seorang hamba nanti di yaumul qiyamah, ketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan semua keburukannya, tis'an wa tis'ina sijillah, dia memiliki 99 catatan
Ya. Kemudian likulli sijillin, ya, setiap catatan, lembaran catatan itu sepanjang madal basar, sejauh mata memandang, isinya semuanya buruk. La haula wala quwata illa billah. Semuanya buruk. Sehingga dia pasrah. Ya sudah. Dia akan tahu ila aina masirha. Kemana tempat kembalinya? Kalau sudah seperti itu. Ketika itu Allah bertanya, apakah kamu masih memiliki kebaikan, satu kebaikan? Lah, ya Allah, enggak ada. Dia enggak ingat, enggak ada. Allah mengingatkan kembali, kamu masih punya satu kebaikan. Dikeluarkan itu bitokoh, itu kartu. La ilaha illallah. Fahuzina. Lantas itu ditimbang, famalat bihinna la ilaha illallah. 99 catatan yang sebegitu banyak tadi ditimbang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Maka ini tauhid, ya, tauhid diutamakan daripada segala-galanya. Wal aradina was sab' wa amiruhunna la rajahat bihinna li yadamiha wa fadliha, karena lebih berat, karena agungnya, betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Wa qad jaa hadits fi fadl adzan wa anna al-mu'adzina atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Dan telah disebutkan ada hadis tentang keutamaan adzan, dan nantinya di yaumul qiyamah, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, para muadzinin, orang-orang yang adzan itu mereka atwalu a'naqan, yang paling panjang lehernya. Jangan digambarkan ya kayak gimana. Antum kalau menggambarkannya mesti gambarannya apa? Ya onta, ya jerapah, kan gitu. Enggak bisa. Kita belum pernah melihat seperti itu. Nah nanti kayak jerapah, enggak bisa. Itu perkara gaib. Yang penting kita mengimani bahwa mereka para muadzinin oleh Allah Ta'ala berikan keutamaan, leher mereka paling panjang di antara yang lainnya. Ini keutamaan yang orang-orang adzan. Maka antum kalau dijadikan seorang muadzin, ingat hadis ini. Ya, enggak perlu nantilah aman. Nah, ini keutamaan. Kalau bisa wis yang adzan muadzin. Masyaallah. Ya. Wal adzan wal iqamah fardu kifayah. Adzan dan iqamah hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah itu? Kewajiban yang apabila dikerjakan satu saja dari sebuah komunitas, maka gugur kewajiban terhadap mereka semua. Akan tapi semua bakal berdosa ketika tidak ada satupun yang mengerjakannya. Itu fardu kifayah. Wa fardul kifayah malzam jami'al muslimin iqamatuhu. Maksudnya adalah yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk ditegakkannya. Fa idza qama bihi man yakfi, apabila ada yang menegakkan satu aja, saqatal itsm 'anil baqi, maka gugurlah dosa-dosa yang lain. Wa huma min sya'airil Islam adh-dhahirah. Adzan juga merupakan syiar-syiar Islam yang zahir, yang nampak. Wa huma masyru'ani fi haqqir rijali hadaran wa safaran lis salawatil khams. Adzan dan iqamah itu haknya rijal, laki-laki, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Berarti yang hanya boleh adalah siapa? Laki-laki. Yuqatilu ahlu baladin tarakuhuma. Yuqatilu ahla baladin tarakuhuma. Maka penduduk manapun yang meninggalkan adzan dan iqamah itu diperangi. Sebagaimana ketika Nabi SAW ingin memerangi sebuah kaum, maka beliau menunggu apakah masih ada adzan di kaum ini. Ketika sudah tidak ada adzan, perangi. Ketika masih ada adzan, tidak jadi diperangi. Li'annahuma min sya'air Islam, karena keduanya itu merupakan bagian dari syiar-syiar Islam yang nampak. Fala yajuzu ta'tiluha, maka tidak boleh dihilangkan. Wasifatul mu'tabarah fil mu'adzin, dan sifat karakter orang muadzin itu yang bagaimana, ya, yang cocok bagi seorang muadzin gimana? 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 Yang
Kan ada kan yang dia ini orang muadzin semangat, tapi yaitu ya kurang cocok. Kadang ada yang azan tuh sudah tua, masya Allah. Yang kalau azannya itu, ya Allah pelan sekali. Maka bagaimana mereka yang cocok? Yang pertama, an yakuna sayyitan, harus memiliki suara yang keras. Li'annahu ablagu fil i'lam, ini lebih menyampaikan i'lam ya, aminan. Yang kedua amin, dia amanah. Kalau sekarang mah sudah alhamdulillah sudah ada mikrofon. Dulu belum ada mukabbir saut. Dulu belum ada pengeras suara, maka suaranya harus keras lantang. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada, tapi tentunya syarat ini belum gugur, tetap suaranya harus keras. Yang kedua amin. Amin itu amanah, dia ngerti waktu. Ya, bukan sembarangan. Bukan asal azan jam 3 datang azan, kan itu nggak amanah namanya. Ya, jam 3 pagi azan kan gitu. Ya azan pertama nggak masalah, untuk sholat tahajud nggak masalah ya. Tapi tahu-tahu azan subuh jam 3. Nah, karena saking sergebnya, rajinnya jam 10 azan, 10 pagi. Ini nggak amanah namanya. Atau dia malas-malesan, telah masih mereka azan, nunggu mereka qomat dulu baru azan. Nggak bisa. Ya, dia harus tahu ngerti waktu. Maksudnya amanah di sini dia ngerti waktu, kapan masuk waktu sholat. Li'annahu mu'tamanun yu'tabar adzanuhu fi dukhuli waqti sholati was-siyam wal iftar. Kenapa dia dijadikan amanah? Karena dia diberikan amanah untuk masuknya, untuk adzan, masuknya waktu sholat, waktu puasa, waktu iftar berbuka. Ya, patokannya bukan yang lain azan ikut azan, bukan seperti itu. Tapi dia ngerti waktu sholat. Karena hubungannya apa? Antara dia harus imsak, harus menahan diri mulai puasa, atau pas iftar. Nah kalau orang yang ngerti waktu, tahu-tahu azan, ternyata belum waktunya azan. Atau karena udah lapar banget nih, cepetin aja ya, cepetin tuh jamnya tuh, cepetin 5 menit, udah azan, masuk azan. Nggak bisa, dosa ya, dosa besar. Kenapa? Dia amanah, nanggung dosanya orang-orang, ternyata belum waktunya. Gimana coba? Maka dia seorang muadzin harus ngerti waktu. Wa yakunu aliman bil waqti liyu'adzina fi awwalihi. Dia harus tahu waktu sebagai azan pada waktunya, tepat pada waktunya. Wal adzan 15 jumlah. Azan itu dalam bentuk 15 kata atau kalimat. Kama kana Bilalun yu'adzin bihi bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Bilal bin Rabah ketika azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman. Wastahabbu an yatamahhal bi alfadhil adzan min ghairi tamtitin wala maddin mufrid. Disunnahkan untuk pelan-pelan azannya. Tidak buru-buru, juga tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu memanjangkan, matnya begitu panjang. Ada kan sebagian panjang, harusnya pendek, ini kepanjangan. Tidak seperti itu, yang sedang-sedang saja. Wa yaqifu ala kulli jumlatin minhu, dia berhenti setiap jumlah tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Ya. Didengar itu enak, dengar itu jelas. Wa istahabbu an yastaqbilal qiblah hal adzan. Disunnahkan menghadap kiblat ketika adzan. Ya, sekalipun menghadap satu kiblat enggak masalah, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Sekalipun kita sudah enggak naik ke menara, tapi tetap ketika adzan kita menghadap kiblat, itu sunnahnya. Wa ja'alu isba'aihi fi udhunai, dan dia menempelkan kedua jarinya di telinganya begini. Ya, ini sunnahnya. Ya sekalipun sekarang sudah pakai
mikrofon, tapi kan itu tidak bisa menggantikan sunnah tersebut. Ya, itu sunnah kan? Li'annahu arfa'u lis-shaut, karena ini lebih mengeraskan suara. Ya, sekalipun sudah ada mikrofon, tetap itu sunnah. Ya. Waltafit yaminan 'inda qawlihi, dan menoleh ke kanan ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, ke kanan. Ya. Wa shimalan 'inda qawlihi hayya 'alal falah, dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Seperti itu sunnahnya. Wa yaqulu ba'da hayya 'alal falah ats-tsaniyah min adzan al-fajr khassah, dan mengucapkan setelah hayya 'alal falah di waktu fajar, azan fajar, yaitu as-salatu khairum minan naum, 2 kali. As-salatu khairum minan naum itu disunahkan ketika khusus salat subuh. Ya, salat fajar, salat subuh. Nah, ini kita sudah jarang ya dengarkan seperti itu. Ini sunnah. Ketika selesai hayyal falah baru as-salatu khairum minan naum. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, ini lantaran karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis rawahu Abu Dawud dari hadis Abi Mahdurah. Li'annahu waqtun yanamun nas fihi ghaliban, karena waktu fajar itu kebanyakan manusia pada tidur. Wala yajuzu ziyadatu ala alfadil adzan bi adhkarin ukhra qablahu wala ba'dahu, tidak boleh menambah-nambahkan lafaz azan dengan zikir-zikir yang lain, baik sebelumnya atau setelahnya, atau hayya 'alal falah diganti hayya 'alal jihad. Wah, itu bid'ah itu ngawur itu. Ya, itu ngawur. Enggak boleh. Ya. Azan itu ibadah. Tentunya ibadah itu tawakuf. Harus ada dalilnya di situ. Ya, kalau ganti-ganti seenak dewe, semua manusia akan seenaknya sendiri mengganti-ganti lafaz azan. Yarfa'u biha rasul sautahu, diangkat suaranya. Bukan pelan-pelan. Ya, sekalipun di mikrofon diangkat suaranya. Li'anna dzalika minal yarfa'u biha sautahu, maksudnya zikir tersebut diangkat suaranya. Karena apa? Ya, dari bid'ah al-muhdatsah, karena ini perbuatan yang diada-adakan. Ya, enggak boleh seperti itu. Fa kullu ma yaf'alu ghairal adzan tsabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun muharramah. Maka segala sesuatu yang itu diangkat suara azannya selain dari apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang bid'ah muhdatsah, perkara yang baru dalam syariat agama. Ya, seperti ini haram, seperti tasbih, nasyid, ya, doa, salat, salam ala Rasul secara jahar, secara terang-terangan, qabla adzan aw ba'da, sebelum adzan atau setelahnya. Faqulu dzalika muhdatsun mubtada'. Ini semua perkara yang baru yang diada-adakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau mau cari dalilnya, silahkan cari dalilnya. Apakah ada atau tidak? Tentunya tidak akan ada. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Cukup agama itu mudah. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu mudah, tidak dipersulit. Yuhramu fi'luhu wa yajibu inkaruhu 'ala man fa'aluhu, dan wajib diingkari bagi siapa yang melakukannya. Tentunya dalam mengingkarinya pun dengan cara yang baik. Kadang ya mengingkari, tapi perhatikan cara mengingkarinya kita. Tentunya tidak dibenarkan, ya. Cara mengingkari dengan cara yang kasar tidak dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Toh dalam cara mengingkari pun juga dengan cara yang terbaik. Karena apa? Yang penting bagi kita sampai nasihat kepada mereka dan diterima. Seperti itu. Wala yujzi'ul adzanu qabla al-waqti,
maka enggak boleh juga azan sebelum masuk waktunya. Li'annahu syuri'a lil-i'lam bidukhulihi. Kenapa azan itu digunakan untuk disyariatkan untuk mengetahui masuknya waktu salat? Fala yahsul bihi al-maqsud wa li'anna fihi taghyiran liman yasma'uhu. Nah, maka kalau azan sebelum waktunya, maka enggak sampai mengena maksudnya dan juga bikin heboh. Orang-orang yang azan bikin heboh. Ada dulu pernah kita ini waktu santri ya, santri tahu-tahu dia bangun tidur ngelindur kali jam 2 pagi datang ke masjid azan, masya Allah rajin banget. Nah heboh tuh jam 2 pagi pada bangun. Ini siapa yang malam-malam seperti ini azan? Ternyata dia dianggapnya sudah waktu subuh. Tentunya itu belum masuk waktu subuh. Lakin yanbaghi an yu'adzina adzanan akhar 'inda tulu'il fajri fayajuzu taqdimuhu qabla as-subhi. Maka boleh didahulukan sebelum subuh. Yata'ahaban nasu li salatil fajri, supaya orang-orang tuh siap-siap, yantabih, ya siap-siap, wanti-wanti masuk waktunya subuh. Ya, sebagaimana ya azan dua kali. Ya azan 2 kali. Yang azan yang pertama itu mengingatkan. Yang kedua itu masuk waktunya subuh. Lakin yang bagi an yu'adzina adzan akhar inda tulu'il fajri. Tapi diulangi lagi. Ya azan ketika masuk fajar shadiq. Fajar yang jelas nampak itu masuk waktu subuh. Ya'rifan nas dukhul waqti wa hulis salati wassiyam, supaya orang-orang tahu masuk waktunya salat dan tidak boleh masuk mulainya puasa. Wa yusannu liman sami'al muadzin ijabatahu, disunnahkan bagi siapa yang mendengarkan adzan untuk menjawabnya. Bi an yaqula mithla ma yaqul wa yaqula 'inda hayya 'alas salati wa hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Ketika mendengarkan dia mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika al muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka cukup seorang mendengarkan azan untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Thumma yaqulu ba'da ma yafrighu al-mu'adzin, kemudian seorang mendengarkan azan itu ketika selesai azan atau orang yang muadzin selesai dari azannya disunnahkan baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athil maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Itu doanya. Wa yuhramul khuruj minal masjid ba'dal adzan bila 'udzin aw niyati ruju'. Diharamkan keluar dari masjid setelah adzan tanpa udzur. Maksudnya tanpa udzur itu ketika batal ya dia wajib keluar wudu. Kalau tanpa udzur maka enggak boleh. Atau setelah adzan niat keluar lagi pulang. Jadi adzan pulang ke rumah, nanti dululah makan apa nunggu lama. Enggak, tunggu di masjid. Dia seorang muadzin. Jangan seperti itu ya. Karena ada sebagian habis azan ketika kita datang, mana muadzinnya? Enggak ada, pulang dulu dia. Ya, jangan seperti itu. Ya, tetap dia nunggu di masjid. Wa idza syara'a al-muadzin fil adzan wal insanu jalis fala yanbaghi lahu an yaqum bal yasbir hatta yafrugh li alla yatashabbaha bisyaitan. Apabila disyariatkan azan, maksudnya itu ketika seorang muadzin itu azan dan manusia pada duduk semua, falen bagi lahu an yaqum, maka enggak boleh orang jamaah yang duduk untuk berdiri. Maka diwajibkan atasnya untuk sabar sampai selesai azannya supaya tidak terjadi tasyabuh dengan syaitan. Supaya enggak terjadi tasyabuh dengan syaitan. Wa yanbaghi lil muslim idza sami'a al-adzan an yatawajjaha ila al-masjid wa yatruku sa'ir al-a'mal ad-dunyawiyah. Seyogyanya bagi seorang muslim ketika mendengar azan dia tinggalkan semua kegiatan duniawi dia. Tinggalkan sebentar. Toh salat itu berapa menit sih? Toh azan berapa menit?
Ya, toh sholat sampai azan iqomah sampai selesai sholat berapa menit? Paling 30 menit kan? Dari 24 jam yang kita lakukan kan? Dan itu pun kali 5, 2,5 jam aja. 2,5 jam saja ya, itu untuk azan, untuk sholat. Dari waktu 24 jam. Sisanya untuk dunia. Itu sudah lebih dari cukup. Itu pun kita masih nantilah komat baru datang. Ya, katanya hidup untuk ibadah. Katanya seperti itu. Tapi kenapa ketika Allah memanggil kita masih nanti? Ingat, syaitan berperan di situ. Ya, kita perang batin dengan syaitan. Nanti dulu, enggak sekarang. Tinggalkan semuanya. Ya, pemandangan yang seperti ini, pemandangan ketika azan dikumandangkan, kemudian semua kegiatan duniawi ditinggalkan, itu yang pernah kita saksikan di Saudi Arabia. Ya. Ketika azan, udah semua tutup. Serempak. Ya, serempak. Semua tutup. Ada yang pengen jual beli, nanti dulu. Ya, di sini kan mana pembeli nih. Di sana enggak. Nanti aja habis sholat. Insyaallah. Enggak peduli mau dapat rezeki atau enggak, nanti aja. Habis rezeki juga datang lagi kok. Masya Allah. Bahkan yang toko-toko emas tinggalkan, nggak takut kok di maling, itu nggak takut. Karena mereka ngerti. Imam ngerti waktunya azan ke masjid, imam ngerti karena dadanya gede. Gede. Ya, ketika azan toko masih buka, berapa ribu real itu. Gede dadanya. Kalau sana Indonesia kayak gitu, masya Allah, pemandangannya begitu indah. Ketika azan semua pada tutup, pergi masjid semua, masya Allah. Harusnya seperti itu. Karena apa? Agama didahulukan daripada yang lainnya. Ya, kita bekerja, kita dagang, kita bisnis itu mencari apa? Keberkahan. Bukan banyak. Toh kalaupun banyak, orang pun masih merasa sedikit. Keberkahan yang susah dicari. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Dalam surat An-Nur ayat 36 hingga 37. Allah berfirman, di rumah-rumah, maksudnya rumah-rumah Allah Ta'ala, diizin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Allah izinkan untuk diangkat zikir-zikir dan nama Allah diangkat. Ya, yusabbihu lahu. Di situ Allah Ta'ala ditasbihkan, dipuji. Fiha bil ghuduwi wal asal. Di pagi dan di petang. Rijalun di sini. Ada pemuda-pemuda la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Ada di antara pemuda-pemuda yang dia ini tidak terlenakan dari dagangan mereka, dari jual beli mereka, tidak terlenakan dari zikrillah. Ketika Allah Ta'ala memanggil, tutup sudah. Selesaikan dulu, berhenti dulu, libur dulu. Toh hanya 30 menit. Ya, hanya 30 menit. Di sana Masya Allah, ketika kita berjual beli, azan, tidak ada kompromi, entar sebentar lagi, enggak. Kalau dia mau bayar, entar habis sholat, Masya Allah. Enggak peduli. Subhanallah, seperti itu mestinya. Seorang muslim mengutamakan agamanya daripada dunianya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka terlena dari zikrullah. Ya, menegakkan salat, menunaikan zakat. Kadang seorang itu kalau sudah ngerti dagang, kemudian untung besar, lena salatnya, sudah pastikan. Ya, sudah dipastikan. Karena hubbud dunya wa hubbul akhirah itu enggak bisa menjadi satu dalam hati manusia, enggak bisa. Salah satu mesti ada yang harus dikalahkan. Ya, antum harus atur itu. Maka tentunya yang dijadikan dalam hati kita adalah ij'al akhirah fi qulubina.
jadikan akhirat di hati-hati kita. Wala taj'al dunya fi qulubina waj'al dunya fi aidina. Jadikan dunia itu di genggaman kita. Maksudnya bisa kita atur dunia itu. Kebanyakan kita kebalik. Ya, naj'alul akhirata fi aidina wa naj'al dunya fi qulubina. Kita jadikan dunia itu di hati kami. Susah ditinggalkan, susah diatur. Tapi kita begitu mudahnya mengatur perkara akhirat kita. Contoh, orang ketika miskin, Masya Allah, rajin ke masjid, minta doa keberkahan, banyakkan rezeki ya Allah. Seperti itu kan? Minta keberkahan. Ketika kaya, lupa dia. Lupa. Ketika kaya, sholat sering telat, bahkan ditinggalkan. Zikrullah lupa, ingatnya fulus, sampai bahkan mau tidur, hitung dulu. Ada yang kurang gak nih? Ya. Seperti itu kan? Enak menyaksikan sendiri. Orang yang dagang masuk disibukkan dengan dagang, mau tidur, hitungan dulu. Ini kayaknya ada kekurangan minus, kan balance enggak. Mau tidur. Ya. Sholat seringnya telat. Nanti udah banyak pelanggan. Seperti itu. Maka kita berusaha menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti ini. Orang-orang pemuda-pemuda yang tidak terlenakan dengan jual beli, dengan dagang berdagang, dari zikrullah, dari iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seorang yang sudah kaya kemudian disibukkan dengan dunianya dia lupa dengan zakatnya. Lupa kan zakatnya. Bahkan susah untuk mengeluarkan zakat itu susahnya minta ampun. Contoh ya, petani ya, padi. Sampai nisab mana wajib dikeluarkan? Ketika panen kurang lebih 650 kilo kan? Kurang lebih segitu kan? Di antara petani kita ada enggak di bawah itu? Di bawah 650 kilo penghasilannya? Lebih kan? 1 ton, 2 ton. Itu pun masih gersulo. Tuh, dikit. 2 ton dikit. 2 ton dikit, kurang. 10 ton harusnya. Ya Allah, masnya 2 ton gimana? Itu pun juga wajib kena zakat. Dan mereka pun lupa mengeluarkan zakatnya. Kalau ternyata hujan berapa? 10%. Kalau pakai irigasi 5%. Kalau antara keduanya 7,5%. Mereka mau memberikan seperti itu? Nggak ada. Ini realita. Ya, kita dulu direnakan dalam dagang. Ya, dihitung-hitung, wah kayaknya rugi nih. Nggak usah target. Harusnya sebulan 10 miliar. Cuma 1 miliar. Dalam setahun kayaknya harus targetnya itu 1 M lah. M-an sudah mainnya. Tetap. Ya, seharga berapa gram emas? 96 gram emas kan? Ya, berapa juta? Oh, lebih ya, 50-60 juta. Ya, kalau toh kita punya 100 juta ngendep selama setahun, ada yang berpikir untuk mengeluarkan zakatnya? Jarang. Padahal zakatnya cuma berapa? 2,5 juta. Ya kan? 2,5 juta doang. Dikit nggak? Ya bagi orang yang punya duit 2,5 juta ya gede. Tapi bagi orang yang punya 100 juta kecil. Tapi bagi mereka yang bakhil gede. Ya, bagi yang bakhil. Padahal itu kewajiban mereka untuk dikeluarkan untuk fuqara wal masakin. Tapi yang mereka ingat terus adalah pajaknya. Kok pajak diingat terus? Zakat nggak pernah ingat. Nah, makanya dari sinilah keberkahan. Kita yang cari keberkahan. Tentunya yang kita cari bukan banyaknya, tapi keberkahan apa yang kita hasilkan. Ikhwani fi rahimakumullah, wal iqamah 11 jumlah. Iqamat itu ada kurang lebih 11 kalimat. Yahdaruha ay yusri fiha, maksudnya disingkat dari adzan, li'annaha li'lamil hadirin, untuk memberitahukan kepada yang sudah hadir di masjid. Fala da'i litarussul fiha, maka
nggak ada istilah dai, maksudnya itu yang sebab yang mengajak dia untuk mengulanginya lagi. Yustahabbu an yatawalla al-iqamah min tawal adzan. Disunnahkan an yatawal iqamah, yang memandangkan iqamah dia yang waktu itu adzan, disunnahkan. Ya sekalipun berbeda orang tidak masalah, tapi disunnahkan yang adzan yang iqamah. Bahkan ada kan yang adzan, yang iqamah, yang imam, yang maaf. Adzan sakku mati orang bilang. Ya, karena nggak ada yang datang. Ada di kampung itu ada. Anak sendiri pernah menyaksikan. Anak sendiri ngelakuin. Anak yang adzan, anak yang qomat, anak jadi imam, tak tunggu-tunggu nggak ada, sudah dimakmum sekalian sendirian, masya Allah. Karena saking nggak ada orang yang mau datang ke masjid, tidak masalah, sabar. Dengan itu satu persatu ada mereka yang mau datang. Tentunya dengan berdakwah mengajak mereka untuk sholat berjamaah. Wala yuqimu illa biiznil imam, dan tidak mengumandangkan qomat sampai dapat izin imam. Ya, maka tentunya kurang pas ketika ada waktu timer itu, ya, langsung qomat. Imamnya belum ada. Ketika udah selesai qomat bingung siapa yang jadi imam. Enggak seperti itu. Ya, ada kan bahkan enggak seperti itu. Tapi lihat ada imam, ada imamnya, atau memang ya sudah ada imam kan gitu. Qomat. Kalau ada misalkan qomat ya qomat. Ya, patokannya bukan timer. Yang penting ada imam di situ. Jangan sampai udah selesai qomat enggak ada imamnya. Ya. Baik. Wala yuqimu illa biiznil imam li'anna al-iqamah manutun waqtuha binadul imam. Karena qomat iqamah itu dilihat oleh imam. Oh, waktunya qomat. Fala tuqamu illa bi isyaratihi, maka tidak dikumandangkan kecuali dengan syaratnya imam untuk dikumandangkan. Demikian kita sudah selesai membahas tentang adzan dan iqamah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita pada bab syurutis shalah, syarat-syarat salat. Tapi untuk pekan ke depan saya mohon izin karena banyak kegiatan dari ujian di pesantren, juga karena ini mungkin karena kasus Covid ini kayaknya semakin tinggi, juga karena alasan lain, karena ini hari-hari ujian saya harus sibuk dengan soal-soal ujian, dengan merekap ujian dan sebagainya. Kurang lebih 2-3 kali pertemuan ini saya mohon izin dulu untuk menyelesaikan karena memang nggak bisa ditinggalkan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.